Halo guys, selamat datang di channelnya Aji Jime. Nah, di video kali ini Aji bakalan melakukan pengetesan ke Vespa super kesayangan Aji nih. Nah, pengetesan apa itu? Cek video ini sampai selesai. Nah, beberapa video yang lalu Aji juga pernah melakukan pengetesan ke si Vespa super ini, yaitu waktu itu di video pertama Aji melakukan pengetesan tanjakan. Lalu Aji juga melakukan pengetesan tanjakan kedua kalinya tapi dengan berboncengan. Waktu itu Aji melakukan tanjakan yang pertama di daerah Bandung yang tanjakannya ekstrim banget, itu ke Moko ya, Bukit Moko di daerah Padasuka. Lalu itu sangat ekstrim ya, kalau orang Bandung pasti tahu. Nah, kedua Aji melanjutkan tes lagi, tanjakan lagi, tapi berbeda. Waktu itu berboncengan. Waktu itu pengetesannya di daerah Dago ya, yang lumayan cukup ekstrim juga. Dan terbukti Vespa ini cukup mampu untuk melibas tanjakan-tanjakan itu mau sendiri ataupun berboncengan. Nah, di video kali ini Aji juga mau melakukan pengetesan lagi, yaitu pengetesannya adalah berapa sih top speed dari si Vespa Super ini. Tapi untuk kali ini bukan di tanjakan tentunya ya. Aji melakukan pengetesannya di jalan yang mulus dan lurus gitu tracknya ya. Nah, sebelum Aji melakukan pengetesan, Aji bakalan menjelaskan dulu spesifikasi dari si Vespa Super ini. Karena tentunya berbeda spesifikasi, berbeda pula hasil yang ditimbulkan dari tesnya ini ya. Nah, seperti misalkan Vespa Super dengan Vespa Sprint, pasti itu akan ada hasil yang berbeda gitu. Apalagi dengan Vespa-Vespa lainnya gitu. Nah, nggak usah berpanjang lebar, Aji langsung aja jelasin spesifikasi dari si Vespa Super ini. Oke. Nah, sekarang Aji mau menjelaskan spesifikasi dari Vespa Super ini. Nah, Vespa Super ini adalah Vespa Super tahun 1975, tentunya 150 cc ya guys. Dan Vespa Super ini sebenarnya tidak terlalu banyak perubahan. Jadi Vespa Super ini tuh bisa dibilang masih sama seperti bawaan pabrik lah gitu. Cuman yang berbeda adalah umurnya aja udah tua gitu ya. Nah, Vespa Super ini menggunakan ukuran ban ring 8 guys. Jadi berbeda dengan Sprint, berbeda dengan PX. Vespa Super ini mempunyai ring ban ukuran 8. Dulu Aji sempat rubah ke ring 10, tapi Aji rubah lagi ke ring 8. Ya, Vespa Super ini menggunakan ring 8. Lalu tidak ada perubahan di yang lain. Nah, tidak ada perubahan di yang lain ya, seperti rem juga masih sama. Shock breaker juga kita menggunakan dan motor ya. Kalau nggak salah ini dan motor, dan tidak ada perubahan-perubahan lain. Dan lalu di bagian sininya juga tidak ada perubahan-perubahan lain. Dari rem belakangnya pun tidak ada perubahan-perubahan lain. Nah, lalu nih seperti ini ya. Tentunya ban belakang pun tetap menggunakan ring 8, tentunya sama gitu ya. Nah, lalu ini Aji sudah menyediakan nih holder HP, yang dimana pada saat melakukan pengetesan, karena speedometer Ajinya mati ini ya, belum Aji benerin, jadi Aji memutuskan untuk menggunakan speedometer digital dengan menggunakan dengan menggunakan aplikasi di handphone. Nah, Aji udah pasang holdernya. Nah, ini holdernya nanti Aji pasangin HP untuk bisa merekam si kecepatannya juga, seperti itu. Nah, ya overall sebenarnya mah Vespa ini nggak terlalu jauh berbeda ya dengan bawaan pabrik, bawaan originalnya ya. Mungkin hampir sama, tapi Aji juga mau menjelaskan di bagian mesin. Di bagian mesin itu tidak ada perubahan yang signifikan ya. Hanya Aji menambahkan kiprok di bagian kelistrikan karena Aji menggunakan lampu LED ya. Dan Aji rasa itu tidak terlalu berpengaruh dan bahkan tidak berpengaruh terhadap kecepatan gitu dan performance dari si Vespanya. Dan ini pengapiannya masih menggunakan platina, jadi tidak menggunakan CDI. Nah, lalu busi pun kita menggunakan NGK yang biasa ya, yang khusus Vespa, bukan yang untuk racing, bukan yang spek high speed performance gitu, bukan, yang biasa saja. Nah, lalu di sini sehernya, maaf kalau salah ya menyebutkan namanya, tapi setahu Aji sehernya itu sudah naik 1 kali overhaul ya kalau nggak salah.
udah naik 1 kali yang ukurannya sehernya 2M guys. Jadi setahu Aji kalau naiknya ke 2M itu baru sekali dinaikinnya si sehernya ya. Kalau nggak, maaf kalau salah kata-katanya, tapi setahu Aji seperti itu. Nah, sempat Aji ngebongkar bagian karburatornya pun tetap sama. Ukurannya seperti bawaan Vespa Super. Nah, setelah Aji bongkar bagian karburatornya, tentunya karburatornya juga masih menggunakan karburator original dengan ukuran Vespa Super tentunya. Dan sempat dibongkar juga bagian isepannya. Ternyata sebenarnya isepan di Vespa Super Aji ini termasuk yang terlalu kecil. Jadi tenaga yang dihasilkan juga nggak terlalu maksimal, dan bensinnya pun terlalu irit katanya. Gara-gara isepannya tuh tidak terlalu normal. Jadi sempat dibenerin, isepannya sempat besar, tapi Aji niatnya mau dinormalin lagi, tapi ternyata sebenarnya isepannya tuh jadi lubangnya terlalu kecil. Jadinya mungkin tenaga yang dihasilkan oleh si Vespa Super ini pun tidak terlalu lepas gitu ya. Nah, lalu knalpotnya Aji menggunakan knalpot bawaan tapi buatan lokal. Jadi bukan yang original ya, kalau nggak salah ini buatan lokal. Mereknya juga beda, bukan Dan Motor ya kalau nggak salah. Jadi bukan original, tapi bentuknya mirip-mirip lah. Jadi bukan kayak Vespa knalpot yang racing gitu, bukan. Nah, lalu yang mempengaruhi dari setelah ukuran ban, spek mesin, knalpot, dan ada satu hal juga yang menurut Aji bisa mempengaruhi tes kecepatan ini, yaitu dari joknya. Jok Aji ini menggunakan jok pisah, yang dimana jok pisah ini membuat posisi pengendara itu menjadi lebih tinggi. Jadinya hambatan angin pada saat berkendara gitu. Nah, berbeda jika menggunakan jok racing gitu yang lebih datar, atau jok single seat yang lebih datar, sehingga badan pengendara bisa lebih turun, sehingga hambatan anginnya tidak terlalu besar dibandingkan dengan jok pisah seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi menurut Aji, jika kalian melakukan pengetesan yang sama dengan spek yang berbeda, tentunya akan mendapatkan hasil yang berbeda pula. Jadinya Aji, untuk sebelum melakukan pengetesan ini, Aji menjelaskan dulu spek dari si Vespa Super ini gitu, agar jelas gitu guys. Nah, menurut Aji, hal-hal tersebut yang dapat mempengaruhi hasil dari pengetesan ini. Jadi seperti tadi udah disebutin ya, ban kita ban ring 8, yang dimana secara teori kalau ban ring 10 akan dapat hasil yang lebih baik dalam kecepatan. Lalu dari jok, karena bisa mempengaruhi hambatan angin, dari spek mesin, dan dari knalpot gitu. Nah, setelah Aji jelasin spesifikasi dari si Vespa Super ini, gak usah panjang lebar, mending kita langsung aja tes berapa sih kecepatan dari si Vespa Super ini. Oke, langsung ke pengetesan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita udah di Jalan Soekarno-Hatta. Sekarang kita lanjut pengetesan. Langsung aja pengetesan. Tadi kan kita udah diterangin, udah kita jelasin spesifikasi dari motor ini, keadaan dari motor ini, dan kita akan melakukan pengetesan di Jalan Soekarno-Hatta. Jadi di depan itu ada flyover. Nah, jadi kita melakukan pengetesannya itu bukan kayak drag race gitu ya, dari berhenti langsung jalan, itu bukan, tapi gradual aja. Karena ini kan jalan raya ya, jadi kita jangan sampai ngagokin orang lain gitu, membahayakan orang lain kalau misalkan dalam keadaan berhenti gitu. Jadi ini mah kan bukan tes dari 0 ke 100, bukan. Jadi ini mah hanya iseng aja, ngetes top speednya aja guys. Nah, jadi nanti kita posisinya dari jalan kayak gini, kita langsung ke top speednya gitu, karena jarak si flyovernya juga nggak terlalu jauh guys. Nah, lalu karena speedometer yang bawaannya ini lagi mati ya, kabelnya putus, jadinya kita pakai speedometer yang digital yang ada di handphone. Ini udah saya screen record, nanti kita akan tampilin di sini ya, oke?
Nah, bismillahirrahmanirrahim, semoga lancar, semoga tidak ada masalah. Kita santai aja, karena kita hanya ingin, bukan kenceng-kencengan, tapi kita hanya ingin mengetes kemampuan dari Vespa Super ini. Oke, lanjut. Nah, ini kita juga melakukan pengetesannya di siang hari ya. Ini sekarang udah jam 10 pagi. Udah cukup panas ya kalau di Bandung jam 10 pagi. Dan kondisi juga padat, tapi nggak sepadat jam 8 lah. Kalau di sini tuh padatnya jam 8. Tapi ya di sini tetap daerah padat sih. Tapi relatif aman lah, nggak akan terlalu mengganggu. Jadi relatif kosong kalau nanti di flyovernya. Oke, biar campers duluan ya, biar nanti dia bisa ngambil shot aku pas di tengah. Nah, ini kita berhenti dulu di sini, berhenti di depan kali ya, habis lampu merah. Biar apa? Biar mereka bisa duluan dulu. Aduh, lampu merah lagi. Oke, kita tunggu di lampu merah sini aja. Ini harusnya pakai sarung tangan ya, cuman karena kita harus pakai apa? Harus ngoperasiin si tahu tangan, harus pencet-pencet, jadi kagok, jadi kita nggak pakai sarung tangan lah. Harusnya pakai sarung tangan ya guys. Ini tapi saya udah pakai safety gear, udah pakai sepatu Chana denim, jaket yang agak lumayan tebal, sama helm full face nih ya. Helmnya saya pakai full face nih, full face. Oke. Bismillahirrahmanirrahim ya. Saya tuh bukan pencinta kecepatan guys, jadi ya agak gimana gitu kalau mau kenceng-kenceng tuh. Cuma saya penasaran ini top speed yang bisa saya kendarai berapa gitu ya. Bismillah ya. Nanti kita top speednya nggak di sini, jadi kita top speed, coba try to top speednya itu setelah udah naik ya. Jadi nggak dari sini, karena dari sini masih ramai guys, masih bahaya. Ya kenapa nggak malam? Ya sebenarnya sih malam lebih kosong ya, tapi di flyover ini tuh malam gelap, jadi agak lebih bahaya, riskan ya. Nah, ini dikit lagi kita mau naik flyovernya guys. Kalau flyovernya relatif agak kosong ya, yang penuh itu ke bawah. Nah, ini elevasinya masih naik ya, jadinya pengetesannya agak di atas saja. Kita masih ambil jalur kiri. Nah, setelah di atas ini bismillahirrahmanirrahim, kita mulai dari gigi 4, nanti kita turunin dulu ke gigi 3. Oke. Kita agak nunduk dikit. Berapa tahun sudah? Aku nggak akan ngelihat dulu speedometernya. Aku konsentrasi dulu. Wah, langsung sama beat. 73. Sebenarnya masih bisa sih, cuman ini tadi beat yang tadi ngagokin. Ya, udah beres nih. Wow, seru juga ya. Untuk aku yang jarang pakai top speedan gitu ya. Seru juga ya. Oke, nah ini percobaan pertama. Kita akan nyobain percobaan satu kali lagi ya. Kita nyobain satu kali lagi. Tapi kita lihat dulu hasil dari kamera satu lagi ya, yang tadi ngerekam. Nah, sebelum masuk ke percobaan selanjutnya, Aji mau disclaimer dulu nih.
Sayangnya di percobaan kedua Aji lupa nyalain tombol record di kamera GoPro. Aduh, ada-ada aja. Dan jadi percobaan kedua benar-benar nggak kerekam. Nah, tapi Aji masih ingat kecepatan yang dihasilkan di percobaan kedua yaitu 74 km per jam. Lebih cepat 1 km per jam dari percobaan yang pertama. Karena pertama kan 73 km per jam. Nah, percobaan kedua berhasil di 74 km per jam. Dan ada kendala lagi nih guys. Ternyata Aji baru tahu kalau misalkan aplikasi speedometernya itu nggak bisa di screen record. Jadi harus berbayar dulu baru bisa di screen record. Jadinya hasil screen recordnya itu ngeblank aja hitam gitu. Nah, Aji jadi nggak bisa nampilin di layar nih. Jadi ya mohon maaf lah ya guys. Tapi Aji masih inget kok hasilnya. Dan di GoPro samar-samar kelihatan dikit lah hasil dari si kecepatannya. Nah, langsung lanjut aja ke percobaan ketiga nih guys. Ini jadi percobaan ketiga ya. Tadi dapat 74 percobaan kedua. Ini sekarang percobaan ketiga. Kita mau langsung gas lagi ke arah sana sama kayak percobaan pertama. Aduh, tadi aku rekam ini GoPro-nya. Ya udah nggak apa-apa. Kita cobain lagi, maksimalin lagi. Ini kosong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa kita ngegasnya nanti setelah tanjakan biar elevasinya lurus guys. Oke? Oke, kita coba. Yuk. Ini nanti ya, kita di depan. Seperti biasa, nanti saya turun dulu kecepatan biar bisa masuk gigi 3, biar ada torsinya. Nanti kita masuk ke gigi 4. Ini lagi kosong. Oke. Nice. Gas mentok. Oh. Dah ya. Gua takut ke-gym nih. Mesinnya takut. Wah, 74 tetap, tapi tadi nggak tahu berapa ya. Gua nggak ngelihat soalnya. Tapi kayaknya tidak lebih dari 74. Tadi gasnya mentok sih. Dan aku rasa mesinnya udah bekerja dengan keras. Aku takut mesinnya panas. Ya, seperti itu. Tapi sebenarnya harusnya kuat sih karena ini sehernya cuma 2M. Jadinya pasti dia kuat ya. Cuman ya kita nggak tahu ya kondisi mesinnya gimana. Jadi ya sudahlah. Cukup lumayan kenceng guys sebenarnya. Aduh, tadi yang percobaan kedua yang sampai 74 km per jam itu nggak kerekam. Aduh, kocak banget. Ya udah nggak apa-apa lah. Tadi juga kita miskom sama campers. Jadi ya udah oke. So, it's okay. Ya udah cukup lah sebenarnya ya. Karena apa juga yang mau diharapkan gitu kan dari Vespa Super yang standar gitu. Apalagi bannya juga ring 8 gitu. Nah, kita percobaan keempat. Kita coba lagi sekalian arah pulang. Sekalian ke arah kantor ya. Jadi kita nyobain lagi. Camper sudah siap. Tadi kehalangan bis. Oke, sekarang kosong ya. Kita coba aja dari sekarang deh. Ini gigi 2. Gigi 4. Tadi gigi 3, sekarang gigi 4. Nanti udah di atas kita turun lagi gigi 3. Ini elevasinya tinggi soalnya. Oke. Dah 74 tetap. Coba kita lagi penasaran ya. Udah mentok di 70.
kayaknya juga kondisi mesinnya panas sih. Jadi ya tadi malah cenderung aku semakin gas, semakin kecepatannya semakin turun. Berarti udah emang kemampuan mesinnya seperti itu guys. Ditambah mental dari sayanya masih agak takut-takut ya. Jadi oke lah. Siap, kita lanjut lagi closing ya. Nanti kita rangkum dulu kesimpulannya gimana. Kita pelajarin dulu dari hasil rekaman si speedometernya. Oke? See ya. Nah, berikut adalah hasil top speed dari Vespa Super 1975 ini guys. Dari keempat percobaan, selalu berhasil mencapai kecepatan di atas 70 km per jam. Tercepatnya berada di percobaan kedua, di 74 km per jam. Dan yang terendahnya di percobaan keempat, yaitu 70 km per jam. Dan mendapatkan rata-rata kecepatan yaitu 72,25 km per jam. Untuk Vespa Super standar yang umurnya 49 tahun, cukup lumayan kenceng lah ya. Dengan bodi yang udah bergetar banget di kecepatan segitu, dan pengereman Senin Kamis yang bikin mental ciut untuk lebih ngegas lagi. Tentunya banyak faktor yang dapat mempengaruhi dari hasil pengetesan, yang udah disebutkan di awal video ya. Nah, kira-kira Vespa Super kamu berapa top speed-nya? Apakah sama atau lebih tinggi kecepatannya? Bisa tulis di kolom komentar ya. Sekian video dari Aji, maaf jika ada kekurangan dari video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga tonton video-video selanjutnya. Dan bisa cek juga video-video sebelumnya. Bye!